Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Ingat, tugas kalian adalah sebagai siswa, berarti kalian harus selalu belajar. Ilmu yang kalian dapatkan itu adalah bekal kalian untuk di masa yang akan datang. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat, perhatikan baik-baik materi hari ini. Oke. Ya, Bu. Untuk lebih berkahnya kegiatan kita hari ini, pembelajaran hari ini, maka kita mulai kegiatan ini dengan membaca doa bersama. Saya mohon bantuan untuk hari ini, saya minta bantuan dari Ananda Nur Ainun untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih buat Ananda Nur Ainun. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi baru ya. Kita masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ibu harap setelah kalian belajar mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, nantinya kalian akan dapat memahami apakah itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya kalian juga bisa mengetahui, bisa menentukan panjang sisi apabila sisi lain atau sudut lain diketahui besarnya. Ananda sekalian juga bisa menyelesaikan soal-soal kontekstual, masalah-masalah kontekstual, masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, yang terkait dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sinilah nanti kalian akan melihat, oh inilah manfaatnya kita belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi perbandingan segitiga siku-siku, Ibu mau bertanya dulu. Siapakah yang masih ingat dengan rumus Pitagoras? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan Mujahidah. Ya, rumus Pitagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi Mujahidah tadi sudah memaparkan tentang rumus atau dari teorema Pitagoras. Saya lanjut lagi, Ibu masih ada pertanyaan. Sekarang, ini terkait dengan operasi bentuk akar. Coba, adakah yang bisa menentukan nilai dari akar 2 ditambah akar 3? Saya, Bu. Oke, silahkan Helda. Tetap Ibu, akar 2 tambah akar 3. Oke, bagus. Lanjut lagi. Bagaimana kalau misalkan 3 akar 2 ditambah dengan 4 akar 2? Saya, Ibu Guru. Oke, silakan. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu Guru. Saya, Bu. Saya. Oh, iya. Oke. Nur Ainun, silahkan Nur Ainun. 7 akar 2, Bu. Karena karena dalam akar itu 2. Oke, bagus Jadi sekali. bisa Satu lagi ya. Oke. Satu lagi ya. Bagaimana kalau misalkan 1/2 akar 2 dikali 6? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, coba Ana, Sapirana. 3 akar 2, Bu. 3 akar 2, bagus sekali. Mungkin anak-anakku bertanya-tanya, kok Ibu bertanya tentang teorema Pitagoras, bertanya tentang operasi bentuk akar. Kenapa kita harus mengetahui? Karena nantinya pada saat menyelesaikan soal-soal atau masalah dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita akan menggunakan teorema Pitagoras ataupun operasi bentuk akar. Makanya kita harus menguasai terlebih dahulu materi-materi ini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, Ibu hampir lupa karena keasikan hari ini hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti semua, kalian masih semangat belajar di mata pelajaran Ibu. Iya, Bu.
Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Alur kegiatannya, jadi hari ini kita akan mengamati, belajar ya, seperti biasa kita belajar materi itu, jadi Ibu akan tampilkan dalam bentuk PowerPoint, terus tetap ada tanya jawab antara Ibu dan kalian supaya kita bisa lebih paham. Jadi kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan, dan nantinya Ibu akan putarkan sebuah video pembelajaran. Ini nanti kalian perhatikan baik-baik, karena ini nantinya akan mengarahkan kalian pada kegiatan selanjutnya, karena kita hari ini sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan pekan lalu, bahwa pekan ini kita akan mengadakan praktek ya, langsung kita terjun ke lapangan untuk mengerjakan sebuah kegiatan. Kemudian tetap perhatikan LKPD, tetap kalian kerjakan LKPD. Jadi LKPD ini dikerjakan nanti secara berkelompok, jadi masing-masing tetap mengerjakan LKPD, didiskusikan dengan kelompoknya, tolong diikuti setiap langkah-langkahnya, karena ini akan penting nanti. Terus kalau masih ada waktu, kita masih tersisa waktu, Ibu akan mengadakan evaluasi untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian hari ini tentang materi yang kita pelajari. Saya kira seperti itu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Bagaimanakah cara menghitung tinggi sebuah benda? Adakah yang tahu bagaimana cara mengukur tinggi sebuah benda? Misalkan ini ya, kalau ini, misalkan ini, bagaimana mengukur tinggi benda ini atau panjangnya? Kalau saya kasih berdiri begini nih tingginya, bagaimana mengukur tingginya? Diukur, Bu. Diukur, oke. Jadi ini kan bisa diukur pakai meteran, oke? Bisa diukur pakai meteran. Sekarang, bagaimana kalau yang kita mau ukur itu seperti pohon? Ataukah yang kita mau ukur itu tinggi tiang bendera? Apakah masih bisa kalian ukur secara langsung? Tidak bisa, Bu. Tidak Susah, bisa. Bu. Susah. Oke, susah. Kenapa susah? Karena kan dia tinggi ya. Kita agak susah kalau mau mengukur secara langsung pakai meteran. Oke, sekarang inilah gunanya kita belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi nantinya solusinya kita bisa mengarah ke sana. Bagaimana bisa, Bu? Coba kalian perhatikan ini gambar yang pohon tadi yang Ibu berikan, ini gambar pohon ini. Kalau kita menarik garis dari ujung pohon ke titik bawah sini, oke, tarik garis seperti ini akan seperti terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Dia akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi ada sisi depannya, ada sisi samping, ada sisi miring, dan ada juga sudut. Ini akan terbentuk sudut di sini. Jadi disinilah kita nanti menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk mengukur tinggi sebuah benda atau sebuah objek yang tidak bisa kita ukur secara langsung. Tapi itu pun kita bisa hanya menggunakan perbandingan trigonometri. Kita membutuhkan yang namanya alat bantu. Karena di situ ada sudut yang mau kita ukur, jadi kita perlu alat bantu. Di sini nanti kita akan menggunakan alat bantunya adalah klinometer. Jadi nanti Ananda akan membuat klinometer. Jadi nanti ini klinometer ini yang akan kita gunakan untuk membantu dalam pengukuran tinggi objek yang akan kita ukur. Oke, tapi sebelum kita masuk ke klinometer, Ibu dulu mau menggambarkan, memperjelas kembali masalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sekarang perhatikan PowerPoint di depan. Ini ada sebuah segitiga siku-siku. Oke, kebetulan ini segitiga siku-siku karena kan dikatakan siku-siku karena salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Ini sudut theta berada di sini. Sudut theta berarti garis yang berada di depan sudut theta ini kita sebut adalah sisi depan. Garis yang berada di samping itu kita sebut sisi samping. Terus yang miring-miring ini yang kita sebut sisi miring. Terus apa hubungannya dengan perbandingan trigonometri? Oke, nanti di perbandingan trigonometri ini kita akan belajar tentang sinus, kita belajar tentang kosinus, kita belajar tentang tangen. Apa itu sinus, Bu? Oke, kita lihat. Sinus itu apa ya? Sinus itu adalah panjang sisi di depan sudut
dibagi panjang sisi miring. Sudutnya ini kebetulan kita namakan theta. Jadi sin itu adalah panjang sisi di depan theta dibagi panjang sisi miring. Oke, saya lanjut. Sudah sin, kita masuk ke cos. Apa itu cos, Bu? Oke, cos itu adalah panjang sisi yang di samping. Yang di samping itu dibagi dengan panjang sisi miring. Nah, itulah yang dikatakan cos theta. Ibu lanjut lagi, tangens. Apa itu tangens? Oke, tangens itu sebenarnya adalah sin per cos. Karena kalau kita lihat itu tangens adalah panjang sisi yang di depan sudut dibagi dengan panjang sisi samping. Sampai di sini saya kira ada yang belum paham atau semua sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham. Untuk kalian bisa lebih paham lagi mengenai sin cos tangens, Ibu akan berikan sebuah contoh. Kita lihat, ini adalah sebuah segitiga. Tapi ini sudah ditentukan ya berapa panjangnya semua sisinya. Jadi ini adalah segitiga BAC. Kalau dia sudutnya siku-siku, tapi kita tetanya berada di B, berarti adalah segitiga ABC. Dengan panjang AC adalah 3, BA adalah 4, dan BC adalah 5. Perhatikan ini tetanya ya, tetanya berada di sudut B. Sekarang, karena kalian sudah paham tadi yang mana dikatakan sinus, yang mana kosinus, yang mana tangens, Ibu mau tanya, kalau nilai dari sin theta itu berapa? Nilai dari sin theta itu berapa? Ada yang bisa? 3/5, Ibu. 3/5, Ibu. Oke, bagus. 3/5. Oke. Ini ya, 3/5. Sekarang, kalau nilainya dari cos theta berapa? 4/5, Bu. 4/5, Bu. Oke, bagus. 5. Sekarang, kalau tangens nilainya berapa? Aduh, kecepatan ya. 3/4, nilainya Bu. 3/4. Oke, 3/4, bagus. Bu. Saya kira kalian sudah paham dari contoh ini, dari jawaban-jawaban Ananda sekalian, Ibu sudah bisa menarik kesimpulan bahwa kalian sudah paham apa yang dikatakan sinus, kosinus, ataupun tangens. Oke, kita kembali tadi ke gambar pohon. Ingat lagi tadi gambar pohon yang Ibu tampilkan. Itu kan anggaplah BCA ini adalah gambar pohon tadi. Ini adalah gambar pohon tadi ya. Anggaplah di sini adalah pohon. Kita menarik tadi garis dari sini. Oke, sekarang kalau kita mau mengetahui panjang tinggi pohon atau panjang sisi AC dan kita sudah akan mengukur nanti berapa panjang AB dan kita juga akan mengetahui berapa besar sudut theta, maka dari sin cos tangens yang mana yang akan kita gunakan untuk menentukan tinggi dari sebuah pohon atau sebuah objek? Perbandingan tangen digunakan, Ibu. Oke, bagus. Perbandingan tangen, Bu. Oke, perbandingan tangens yang akan kita gunakan. Oke, saya kira semua sudah bagus. Oke, sekarang ini adalah sudut-sudut istimewa. Jadi di perbandingan trigonometri itu nanti ada yang namanya sudut-sudut istimewa. Jadi sudut-sudut tertentu yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Ini nanti yang akan kita gunakan. Jadi Ibu berikan saja gambarannya. Ini nanti akan kita gunakan pada saat kita menghitung tinggi sebuah objek. Oke. Telah Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan menggunakan alat bantu yang namanya klinometer ya. Kita akan menggunakan alat bantu yang namanya klinometer. Di sini akan Ibu tampilkan sebuah video. Ini adalah hasil karya dari senior kalian, kakak kelas kalian pada tahun 2017 itu. Mereka juga melakukan seperti ini. Jadi kalian akan melihat mulai dari bagaimana cara membuat klinometer, bagaimana menggunakan klinometer, bagaimana cara mengukur sebuah objek, dan bagaimana menentukan tingginya. Jadi tolong diamati baik-baik video yang akan Ibu tampilkan supaya kalian bisa lebih paham nanti tidak kesusahan lagi pada saat kalian yang melakukan sendiri di lapangan. Oke, kita lihat videonya. Jadi ini videonya. Selamat menyaksikan.
Maaf ya, Ibu salah tindis. Kita ulang dulu. Oke, jadi ini. Jadi cara membuatnya. Membuat kilometer, kemudian langkah-langkah. Oke, perhatikan videonya baik-baik. Oke, kalian sudah menyaksikan video tadi, berarti kalian sudah punya gambaran bagaimana cara membuat klirometer, bagaimana cara menggunakan klirometer, bagaimana nanti kalian akan mengukur dan mengukur tinggi sebuah objek. Jadi sekarang Ibu minta kalian bersama kelompok yang sudah kalian bagi seperti yang kemarin-kemarin, dan LKPD yang telah dibagikan tadi sebelum pembelajaran, tolong kalian kerjakan LKPD tersebut. Jadi ini adalah LKPD-nya ya. Jadi kalian ikuti setiap langkah-langkah yang ada supaya lebih mempermudah kalian nanti untuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu pada saat kita mengukur tinggi sebuah objek. Jadi sekarang kalian atur jadwal dulu, atur rencana kegiatan kalian, sekalian menentukan objek mana yang akan kalian ukur nanti. Jadi silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya kita batasi ya, untuk pembuatan klirometer dan membuat rancangannya itu kita ambil waktu 20 menit. Terus untuk pengukuran tinggi atau pengukuran objek sampai menentukan hasil akhirnya, Ibu kasih waktu sekitar 50 menit. Oke. Jadi silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat klinometer berdasarkan dengan alat dan bahan yang telah disediakan. Jadi silahkan dengan kelompoknya masing-masing membuat klinometer sederhana. Iya, Bu Guru. Oke, terima kasih. Ya, kalau Bu. ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung sama Ibu ya. Kalau ada yang kurang paham, Ibu kok bisa gini-gini, bagaimana secara pasangnya, so, ditanyakan saja. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, waktunya sudah selesai untuk pembuatan klinometer. Jadi ini ada contoh klinometer dari kelompok 2. Ini contoh klinometer sederhana yang mereka buat. Alhamdulillah sudah cukup bagus. Dan saya lihat juga kelompok-kelompok lain sudah bagus. Jadi nanti ini yang akan kita gunakan untuk mengukur tinggi dari objek yang sudah kalian tentukan. Jadi setelah membuat klinometer ini, saya persilahkan dengan kelompoknya masing-masing ke objek yang akan kalian ukur. Kalau ada yang memilih tiang bendera ya silahkan ke tiang bendera. Pohon yang di belakang perpustakaan juga boleh, silahkan. Jadi silahkan secara berkelompok kalian mengukur tinggi objek yang akan kalian ukur. Ibu tetap akan mendampingi kalian. Jadi kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Dan jangan lupa ingat ya, kita tetap menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk menentukan hasil akhirnya, yaitu menentukan tinggi dari objek yang akan kalian ukur. Oke, kalian telah mengukur objek yang telah kalian pilih dengan kelompok kalian masing-masing. Maka sekarang waktunya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau kita setelah praktek di lapangan, maka langkah selanjutnya atau proses selanjutnya itu adalah kita akan presentasi di depan, mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Untuk kesempatan pertama, bagaimana kalau saya tunjuk dari kelompok 3? Bisa kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ada kelompok 3, mana kelompok 3? Ayo, Bu. Oke, silahkan.
Oke, Syahwirana silahkan mewakili teman-temannya atau kalian maju semua ke depan supaya kelihatan oh ini anggota-anggota kelompok 3. Silakan saya berikan kesempatan kepada Ananda untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan diberikan dari kelompok 3. Membuat klinometer dengan alat dan bahan sebagai berikut. Yang kami gunakan adalah busur derajat, benang, penghapus sebagai pemberat dan pipa kecil. Objek yang kami pilih untuk ditentukan tingginya adalah pohon yang berada di samping perpustakaan yang kebetulan dekat dengan kami ya. Hasilnya sebagai berikut. Diketahui tinggi pengamat sebagai teman kami yaitu 152 cm, jarak dari pengamat ke objek 634 cm, sudut yang terbentuk 45 derajat. Maka yang akan ditentukan adalah tinggi pohonnya. Kita beri simbol Y. Maka diperolehlah tangan 45 derajat sama dengan Y per 634. Jadi Y sama dengan tangan 45 derajat dikali 634. Nilai tangan 45 derajat itu sama dengan 1. Maka hasilnya dikali dengan 634. Jadi 1 kali 634 adalah 634 cm. Jadi tinggi pohon yang kami peroleh sama dengan tinggi pengamat ditambah dengan Y. Jadi sama dengan 634 ditambah 152 sama dengan 786 cm. Demikian hasil yang kami peroleh dari kelompok 3, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Saya rasa presentasinya cukup bagus. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Ibu persilahkan. Kelompok 2, Bu. Oke, silahkan dari kelompok 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat kelompok 3 mengukur tinggi pengamat mulai dari bawah sampai mata. Mengapa tidak sampai ujung kepala ya? Oke, kelompok 3 bisa dijawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Iya, terima kasih pertanyaannya. Saya kira pertanyaan sangat bagus. Kami mengukur dari ujung kaki sampai mata pengamat karena sudut yang terbentuk tepat berada di depan mata pengamat. Jadi itu pertimbangan kami memulai dari ujung kaki sampai pada mata pengamat. Demikian, Ibu. Oke, bagus sekali. Jadi betul ya. Jadi kita mengukur tinggi pengamat itu bukan sampai ujung kepala. Jadi mulai dari ujung kaki sampai di mata, karena kan klinometernya itu kita letakkan di pas di depan mata. Jadi di sini nanti sudutnya dia terbentuk. Jadi untuk tinggi pengamat itu kita ukur mulai dari ujung kaki sampai dengan mata. Saya rasa sudah bagus jawaban dari kelompok 3. Untuk kelompok lain jangan lupa apa yang telah kalian lakukan hari ini itu kan semua didokumentasikan. Ibu sudah sampaikan tadi didokumentasikan dan minta tolong nanti di-upload di link YouTube, kemudian linknya kirimkan kepada Ibu supaya kita bisa menonton bersama. Oke, saya kira untuk presentasinya cukup sekian. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Saya rasa presentasinya sudah sangat bagus. Terima kasih juga kepada kelompok yang sudah menanggapi. Oke, masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum kita mengakhiri. Berarti masih ada kesempatan ya buat Ibu mengadakan evaluasi. Silahkan ketua kelas dibagikan, minta tolong bantu Ibu bagikan untuk evaluasinya. Silahkan dikerja. Jadi ada 4 nomor, silahkan kalian kerja dengan sebaik-baiknya. Ibu tunggu. Ini dikerjakan secara individu ya, bukan lagi secara berkelompok, karena kita akan mengukur bagaimana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Oke, silahkan kalian kerjakan. Oke, semua sudah mengerjakan. Terima kasih, alhamdulillah. Saya rasa, tapi mohon maaf ya anak-anakku, untuk hasil dari evaluasi hari ini belum bisa Ibu sampaikan secara langsung. Nanti pada pertemuan selanjutnya baru Ibu sampaikan hasil evaluasi dari kegiatan kita hari ini. Karena kayaknya waktu tidak mencukupi lagi untuk Ibu sempat memeriksa pekerjaan kalian. Oke, jadi sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Ibu mau minta tolong dulu, adakah yang bisa menyimpulkan
tentang kegiatan kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Mujahidah. Kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan ini yaitu yang pertama, untuk mengukur tinggi sebuah objek yang sulit diukur secara langsung, maka kita dapat menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, bagus. Masih ada lagi? Ada yang bisa menambahkan? Ada yang punya kesimpulan lain? Saya, Ibu. Oke, Helda. Oke, Helda, silahkan. Ya, untuk menentukan besar sudut dibutuhkan alat bantu, yaitu klinometer sederhana. Oke, bagus sekali. Jadi hari ini kita belajar bagaimana menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk mengukur sebuah objek yang susah diukur tingginya secara langsung dengan menggunakan alat bantu yaitu klinometer. Tadi juga kita belajar mengenai sin, cos, dan tangen. Saya kira bagus, semua sudah paham. Jadi bisa simpulkan sebenarnya kalian sudah paham mengenai materi hari ini. Nanti kita lihat lagi berdasarkan hasil evaluasi apakah betul-betul kalian sudah paham. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi menentukan sudut-sudut perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Jadi ada nanti kuadran 1, kuadran 3, kuadran 4. Minta tolong kalian mencari informasi, menggali informasi apakah itu melalui buku paket yang sudah ada pada kalian atau bahan ajar yang sudah dibagikan ataupun bisa melalui internet. Jadi nanti ada kesiapan ketika masuk kita belajar pekan depan. Oke, semoga hari ini kalian bisa memetik mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, bisa diamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap semangat belajar, jangan lupa kalian adalah pelajar, tugas kalian adalah belajar. Karena kita juga masih dalam kondisi pandemi, jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke, terima kasih atas partisipasi anak-anakku sekalian. Semoga kegiatan kita ini berkah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.